Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Otniel Parsoran Manulang dengan NIM 111250322 dari kelas I dengan tugas PS Bahasa Indonesia. Saya akan memberikan presentasi edukatif tentang penggunaan bahasa baku yang berisi pengertian, contoh, dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sudah dijelaskan di awal, kita akan memahami kata baku. Di sini akan dijelaskan bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan sesuai dengan kaidah standar dalam setiap situasi komunikasi. Jadi apa sih itu kata baku? Kata baku adalah kata yang penulisannya dalam pengucapannya yang telah sesuai dengan kaidah-kaidah standar bahasa Indonesia. Kata ini adalah bentuk resmi dan benar menurut pedoman bahasa kita. Dan menurut pedoman bahasa kita itu ada dua. Menurut standar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan pedoman POBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan lawan kata baku adalah kata tidak baku atau informal. Jadi mengapa kata baku itu penting? Karena kata baku itu berfungsi sebagai pemersatu bahasa, digunakan dalam situasi resmi dan wajib dalam dunia pendidikan atau karya ilmiah. Seperti kita lihat di sini ada 4 faktor mengapa kata baku itu penting, yaitu faktor keresmian, menunjukkan situasi yang formal, serius, dan resmi digunakan dalam surat dinas, undang-undang, dan komunikasi resmi pemerintah. Yang kedua itu ada cendekiawan, digunakan dalam dunia pendidikan dan karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, dan makalah akademik. Yang ketiga ada standar bahasa, menjaga kualitas, konsistensi, penggunaan bahasa Indonesia di berbagai media dan platform. Yang keempat adalah profesionalisme, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dalam komunikasi bisnis dan institusional. Nah, di sini ada tabel. Jadi mari kita lihat contoh yang paling sering salah. Kita sering bilang apotik, padahal yang benar menurut KBBI adalah apotek, pakai E. Dan kita sering menulis nasihat, yang bakunya adalah nasihat, pakai I. Begitu pula dengan analisa, harus penulisnya dengan kata bakunya adalah analisis, dan resiko, penulisan bakunya adalah risiko. Dan selanjutnya atlet, kata bakunya adalah atlet. Selanjutnya kualitas, kata bakunya kualitas, pakai U. Perbedaan nyata baku versus tidak baku. Contoh baku atau formalnya, saya mohon izin untuk menyampaikan analisis mengenai risiko proyek kepada Bapak Direktur. Ini bisa digunakan dalam email resmi, presentasi kantor, dan dokumen akademik. Dan contoh tidak bakunya atau informalnya, gue izin dulu ya mau beli obat di apotik sama teman-teman. Ini bisa digunakan dalam chat dengan teman, percakapan santai, dan media sosial. Kapan sih menggunakan kata baku? Itu ada di 3 situasi. Yang pertama, email dan surat resmi. Komunikasi dengan instansi, atasan, atau organisasi formal memerlukan kata baku untuk menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme. Dan yang kedua, presentasi dan pidato. Saat berbicara di depan publik, kampus, dan kantor, gunakan kata baku untuk mempertahankan kredibilitas dan kejelasan pesan. Yang ketiga, karya ilmiah, makalah, skripsi, jurnal, dan laporan penelitian harus menggunakan kata baku sebagai standar akademik yang berlaku. Dan kapan menggunakan kata tidak baku? Itu ada 3 situasi. Yang pertama, percakapan santai. Chat dengan teman, percakapan di warung kopi, atau obrolan kasual lainnya dapat menggunakan kata tidak baku untuk terasa lebih natural dan akrab. Yang kedua, ada media sosial informal. Status, komentar, atau postingan santai di media sosial boleh menggunakan bahasa tidak baku untuk menunjukkan kepribadian. Yang ketiga, narasi kreatif. Dalam cerita fiksi, dialog karakter, atau konten kreatif yang sengaja ingin menampilkan kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa itu ada 3, yaitu formal, seperti surat, presentasi, dan dokumen resmi. Yang kedua ada semi-formal, diskusi, forum, dan blog edukatif. Yang ketiga informal, chat, gosip, dan percakapan santai. Kesimpulannya ialah gunakan dengan bijak. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan KBBI dan POBI, digunakan dalam situasi formal dan akademik untuk menjaga standar bahasa. Dan yang kedua, pentingnya konteks. Pilih kata baku atau tidak baku dengan situasi, audiens, dan tujuan komunikasi. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar, karena memilih kata yang tepat menunjukkan penghargaan terhadap bahasa kita dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Oke, telah selesai presentasi edukatif saya tentang
kata baku. Semoga bisa menjadi wawasan dan bertambahnya pembelajaran untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam melakukan presentasi ini, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.